Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, kita menjadi orang-orang yang tetap bisa mengalami kesulitan dan kesusahan. Saudara, namun satu hal yang perlu kita pegang baik-baik. Kesulitan seberapapun besar yang kita alami, tidak pernah menyulitkan Bapa di surga di dalam memelihara hidup kita. Puji Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ada orang Kristen mempunyai keyakinan seperti ini, bahwa Tuhan adalah Bapa kita di surga. Oleh karena itu, Dia pasti menjaga kita agar kita tidak mengalami kesulitan dan kesusahan. Apakah hal ini sebuah kebenaran? Saudara, kebenarannya adalah Bapa kita di surga pasti menjaga kita dan memelihara kita. Tetapi, Alkitab tidak memberikan jaminan bahwa engkau dan saya tidak akan mengalami kesusahan. Saudara, pertanyaannya, mengapa orang Kristen bisa mengalami kesusahan padahal Bapa di surga, Dia memelihara kita? Saudara, memang tidak mudah untuk menjawab dengan jawaban yang pasti ada sebuah jawaban. Karena siapa yang bisa memahami dengan sempurna pikiran Allah tentunya? Hanya Roh Tuhan yang dapat memahaminya. Namun saudara, dari apa yang dialami banyak orang percaya, justru kita mendapati bahwa kesusahan itu bagi orang Kristen, semakin orang Kristen menyaksikan kasih dan kuasa Tuhan Yesus yang nyata. Saudara, ada kalanya orang Kristen menjadi tidak peka akan kuasa dan kasih karunia Tuhan ketika hidup kita dalam keadaan lancar dan baik-baik saja. Saudara, bukan berarti ketika hidup kita lancar dan baik-baik saja tidak ada kuasa dan kasih karunia Tuhan. Karena di tiap jejak hidup kita ada jejak kasih karunia Tuhan kepada kita. Namun seringkali ketika kita hidup lancar dan baik-baik, kita merasa bahwa semuanya itu karena kekuatan kita. Kita merasa kita itu sepertinya tidak membutuhkan kasih karunia Allah. Tetapi berbeda ketika engkau dan saya sedang pada jalan buntu. Disitulah kita peka akan kasih karunia Allah. Saudara, mari kita membaca Kisah Rasul pasal 28 ayat 1 sampai 10. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika juga. Tetapi sesudah lama menanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus bersama seluruh penumpang di kapal laut itu terdampar di sebuah pulau yang mereka tidak kenal. Namun setelah mereka mendarat, mereka baru tahu itu adalah Pulau Malta. Saudara, puji Tuhan, penduduk Pulau Malta adalah penduduk yang ramah dan baik menyambut mereka. Saudara, orang-orang di Pulau Malta, mereka adalah orang-orang yang belum percaya. Mereka adalah orang-orang yang menyembah dewa dan dewi, saudara-saudara. Saudara, kehadiran Rasul Paulus di sana menyentak mereka akan kuasa yang Tuhan berikan kepada Paulus tentu di dalam nama Tuhan Yesus.
Sehingga saudara, melalui Rasul Paulus, mereka mulai mengenal kuasa Allah itu. Karena Gubernur Publius, ayahnya disembuhkan, dan banyak orang dari Pulau Malta juga disembuhkan oleh kuasa Tuhan yang memakai Rasul Paulus. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, kasih karunia Tuhan selalu menyertai setiap orang percaya yang rela dipimpin oleh Dia. Saudara, Alkitab berkata begini, ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Saudara, ketika api dinyalakan karena musim dingin, Rasul Paulus mengambil ranting untuk menaruhnya di atas api. Dan memang tanpa sepengetahuan Rasul Paulus ada ular beludak yang menyengat dia atau memagut dia, menggigit dia. Penduduk Malta menganggap peristiwa itu adalah sebuah kejadian yang dilakukan oleh Dewi Keadilan. Karena Paulus bisa lepas dari bahaya laut, tetapi dia juga akan terancam mati oleh ular itu. Tapi setelah lama-kelamaan Rasul Paulus tidak terjadi apa-apa bagi dia. Maka orang-orang Malta berpikir Rasul Paulus seorang dewa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi kepada Rasul Paulus, yaitu dipagut ular dan tidak terjadi apa-apa kepada Rasul Paulus, saudara, itu peristiwa di dalam kasih karunia Allah. Saudara, tidak semua orang Kristen dipagut ular dan tidak apa-apa. Karena apa yang terjadi pada Paulus semata-mata kasih karunia Allah. Saudara, bukan upah sebagai orang Kristen, maka engkau dipagut ular tidak apa-apa. Tetapi ketika berbicara kasih karunia Allah, maka itu sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan otoritas Allah. Saudara, disitulah saudara-saudara kita melihat bahwa ketika seseorang melayani Tuhan, di tengah-tengah sesuatu yang dia tidak tahu, di tengah-tengah ancaman yang dia tidak tahu, saudara, dia tidak perlu takut karena ada kasih karunia Allah yang menyertai dia. Saudara, ketika berbicara kasih karunia Allah, itu bukan tergantung kepada situasi dan kondisi, bukan tergantung kepada kekuatanmu, bukan tergantung kepada kepintaranmu, bukan tergantung di mana engkau berada, bukan tergantung seberapa engkau berkuasa, dan lain sebagainya. Tidak tergantung semuanya itu, tetapi bergantung kepada otoritas Allah yang memberikan kasih karunia itu. Oleh karena itu, saudara, ketika situasi dan kondisi sangat buruk sekali, sebagai orang percaya yang hidup bagi Tuhan, engkau dan saya tidak perlu takut. Karena Allah tidak terkungkung oleh situasi itu. Dia mempunyai jalannya sendiri, yaitu jalan kasih karunia. Di situ, saudara-saudara, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena Dia baik kepada kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, saudara, Tuhan membuka kesempatan dengan kuasa dan kasih-Nya bagi setiap orang percaya yang rela membayar harga untuk melayani Dia. Saudara, firman Tuhan berkata begini, ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit, demam, disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Saudara, dimanapun Rasul Paulus berada, saudara, dia adalah seorang yang melayani Tuhan. Dimanapun Rasul Paulus berada, dia adalah seorang saksi Kristus yang setia. Dia tidak pernah tidak. Dimanapun dia berada, dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Termasuk ke tempat atau ke pulau yang dia tidak duga sebelumnya, yaitu Pulau Malta.
Saudara, ketika Gubernur Publius ayahnya sakit demam dan disentri, yang pada zaman itu, saudara-saudara, pengobatan sangat sulit. Rasul Paulus, dia melayani Tuhan dengan mendoakan ayahanda daripada Publius. Dan saudara tahu, Tuhan dengan kuasa dan kasih-Nya memakai Paulus, menyatakan kuasanya menyembuhkan ayahanda daripada Publius. Disitulah saudara-saudara, begitu banyak penduduk Malta datang kepada Paulus yang sakit, dan Tuhan berkasih karunia memakai Paulus menyatakan kuasanya. Tentu saudara-saudara, meskipun kitab suci tidak mencatat, Rasul Paulus melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, marilah kita mempunyai semangat hidup dimanapun kita berada. Kita hidup bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Kita hidup melayani Tuhan dengan melayani orang lain. Dimanapun kita berada, bukan semata-mata hanya di gereja. Dimanapun saudara berada, saudara, karena memang Tuhan bermaksud demikian. Dan ketika engkau dan saya melakukan itu, Tuhan, Dia membuka kesempatan bagi kita untuk menyaksikan bagaimana Dia memakai engkau dan saya dengan kuasa dan kasih-Nya. Dan banyak orang boleh menyaksikan kebaikan dan keajaiban Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Saudara, jadilah orang Kristen yang mengabdi kepada Tuhan dimanapun engkau berada. Dan engkau dan saya akan melihat Tuhan yang hidup di dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Dari firman-Mu kami belajar bagaimana kasih karunia Allah selalu cukup bagi kami, menolong kami supaya kami tidak khawatir akan mungkin insiden yang terjadi atau kesusahan, kesulitan, badai dalam hidup kami. Karena Engkau ya Tuhan yang memelihara kami, bahkan memberikan kesempatan kami menyaksikan kuasa dan kasih-Mu ketika kami rela melayani Engkau, membayar harga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.